Puji Tuhan, di kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya menyapa dengan salam kasih, salam sehat buat kita semua pada hari-hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita kemanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Boleh ada hari ini menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih anugerah Tuhan, menikmati semua apa yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Ini semua Tuhan kami tidak dapat membalasnya, tapi kami mau belajar mentaati apa yang menjadi pesan Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang membawa kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu urapi hambamu, pakai hambamu dengan kuasamu, supaya dia dapat berkata-kata sesuai seturut kehendak dan kemauanmu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dan para pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui YouTube channel GPKD Eklesia ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membawa kita lebih kuat lagi membangun kehidupan kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, dekat dengan sesama, dekat dengan siapapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa saling sapa satu dengan yang lain. Ada firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauh penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tema khotbah yang singkat ini saya beri judul Kunci Rahasia Berkat. Ya, kunci rahasia berkat. Ini renungan ini akan ada sambungannya beberapa kali ke depan, tapi saya akan berbicara kunci berkat ini bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau meraih berkat Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan ganjaran berkat Tuhan dalam hidup kita, tentu ada langkah yang harus kita kerjakan untuk meraih. Contoh, ketika mungkin salah satu instansi memberikan voucher gitu ya. Voucher berbentuk kertas dan di dalamnya ada tulisan silakan Anda datang mencairkan ya hadiah ini. Tentu saudara tidak hanya tinggal diam, tentu mungkin saudara akan bereaksi dan akan pergi mempertanyakan, dan kalau itu benar itu akan menjadi milik saudara dan saudara akan mendapatkannya. Nah, ini ada sikap tindakan untuk kita merespon apa yang sudah disampaikan. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita harus melakukan sesuatu, merespon dalam diri kita apa yang Tuhan sampaikan, mau berikan kepada kita. Namun, ada langkah yang harus kita kerjakan untuk meraih, mencapai apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Langkah pertama nanti ada sambungannya pada renungan yang akan datang. Langkah pertama saya mau katakan kita harus beribadah. Ya, kita harus beribadah, kumpul beribadah untuk meraih berkat Tuhan. Dalam bahasa Indonesia saya petik, ibadah itu adalah sesuatu hal di mana kita mau menyatakan atau berbakti, ya. Kita mau menyatakan atau berbakti kepada Allah
Ini ibadah, mau menyatakan sesuatu dari diri kita, dan kita nyatakan di dalam berbakti kepada Allah, atau kita benar-benar beribadah kepada Allah. Semua ini ya, menyatakan atau berbakti kepada Allah atau beribadah kepada Allah, itu semua ini harus didasari dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ya. Didasari dengan ketaatan atas perintah Tuhan. Tentu ketika kita mendengar firman Tuhan, di situ ada sebuah perintah untuk kita mentaati. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dia, dekat dengan Tuhan. Karena dalam ibadah, kita akan mendapatkan janji Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tadi kita sudah baca, atau saya sudah baca, dikatakan, tetapi kamu harus beribadah. Ini sebuah kata perintah. Harus beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allahmu. Kepada Tuhan kita yang hidup. Kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan yang memberikan berkat dalam hidup kita. Lalu dikatakan, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Nah, kita lihat di sini, kunci rahasia meraih berkat adalah kita harus melangkah pergi beribadah kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan untuk meraih berkat roti, dikatakan makananmu. Ini berbicara untuk kebutuhan jasmani kita. Ini berbicara untuk kebutuhan hari-hari kita. Kalau sudah berbicara roti makananmu. Dan ini sangat kita perlukan setiap hari, saudara. Sangat kita perlukan setiap hari yang namanya makanan roti. Ya, di dapur perlu. Kita membutuhkan supaya dapur kita tetap ya memasak untuk memberi makan bagi keluarga kita. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Kosong. Dan pertanyaan, kenapa kosong? Ya ini, karena mungkin kita tidak mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka dikatakan, Ia Allah akan memberkati roti makananmu. Ini janji Tuhan. Jadi langkah pertama untuk meraih kunci rahasia berkat Tuhan adalah datang beribadah kepada Tuhan. Datang mentaati perintah Tuhan. Supaya dikatakan, Ia akan memberkati roti makananmu. Artinya, Dia akan cukupkan semua keperluan perutmu, keluargamu, dan apapun yang menjadi rencana kehidupanmu. Lalu dikatakan, makanan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Allah memberkati kita tidak hanya setengah saja, tapi Dia lengkapi. Manusia membutuhkan makanan, juga manusia membutuhkan air. Karena dalam tubuh manusia itu lebih banyak cairan, ya, lebih tinggi banyak cairan dalam tubuh manusia. Berapa persen? Jauh lebih tinggi cairan ada dalam tubuh manusia. Membutuhkan air, dikatakan minumanmu. Dengan kata lain, kita tidak akan haus. Kita tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu mengandung berkat, mengandung janji, mengandung roti, mengandung air yang Tuhan curahkan. Yesus pernah bilang begini, Aku roti hidup, akulah air hidup. Nah, jadi kalau kita mencari Kristus, mencari Allah dalam ibadah,
Di situ kita akan melihat, kita akan memperoleh janji Tuhan. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan, nah ini Allah melengkapi kita. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, tidak ada guna kita memperoleh makanan banyak, air banyak kalau kita sakit. Sebab itu Allah lebih melengkapi lagi. Allah memberkati engkau dengan roti, Allah memberkati engkau dengan air, Allah juga melengkapi engkau dengan kesehatan. Allah melengkapi engkau dengan kekuatan. Allah melengkapi engkau dengan kasih yang besar. Supaya kita menikmati roti, menikmati air berkat Tuhan. Sekalipun kita kaya, melimpah, tapi badan kita sakit, ada penyakit, justru keuangan apapun di sana kita akan habis. Kenapa? Karena ada penyakit yang nempel dalam diri kita. Sebab itu, beribadalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roti, air, dan diberi kesehatan. Artinya, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan nikmati dengan benar dan baik adanya. Luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saudara tidak beribadah, apa yang akan terjadi? Tentu tidak ada roti, tidak ada air, dan tidak ada kesehatan. Lalu kita mungkin bertanya, itu orang lain seperti apa? Oh, jangan bicara pihak lain. Ada hukuman tersendiri. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan bilang, mari kita taati, mari kita lakukan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah ini berbicara juga pengorbanan, ya. Untuk meraih berkat Tuhan, untuk meraih janji Tuhan, kita harus berkorban waktu, tenaga kita, keuangan kita, apapun kita korbankan, persembahkan buat Tuhan. Maka dikatakan, itulah ibadahmu. Itulah ibadahmu yang Tuhan inginkan. Artinya menyerahkan semuanya. Karena dalam ibadah kita, kita menghormati, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan Yesus. Dalam kita memuliakan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, Alkitab berkata dalam ibadah, Tuhan mencurahkan janjinya, berkatnya, roti, air, dan kesehatan. Tentu kita mau semuanya ini. Ketika mungkin saudara bertanya, saudara mau sehat, saudara mau diberkati, pasti mengatakan amin. Nah, amin betul. Tapi mari lakukan apa kata Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Ibadah atau beribadah, di situ kita mau mencari Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah pertama dan utama. Dan menjadi keharusan bagi kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini terkenal. Ya, Matius 6 ayat 33. Saudara boleh baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, datanglah beribadah kepada Tuhan dan taatilah semua perintah Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan apa yang kita doakan, harapkan dalam kehidupan kita. Roti, air, dan kesehatan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Dan kebutuhan utama manusia, roti, air, dan kesehatan. Dan 3 rangkaian ini, itu harus menjadi satu dalam kehidupan iman kita. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan pincang menjalani hidup ini. Sehat iman, sehat rohani,
sehat hubungan baik dengan Tuhan, juga sehat secara jasmani. Artinya kita kaya di dalam Tuhan, memperoleh semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Yesus bangkit dari kubur, dia tidak banyak lagi mendemonstrasikan mujizat. Tetapi Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang kehidupan manusia dengan surga. Kita adalah warga kerajaan Allah yang Tuhan lengkapi dengan roti, air, dan kesehatan. Dan hal inilah yang akan membawa kita akan punya hubungan baik dengan Tuhan. Bukan di dunia saja, tapi itu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menyatakan surga kepada kita. Itu adalah suatu perlengkapan rohani kita. Suatu berkat rohani kita. Roti, air, kesehatan, dan surga. Kalau kita lihat, kita simpulkan ada 4 hal. Roti, air, kesehatan, dan surga. Itu memang sebuah atau satu janji Tuhan yang akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kesungguhan hati kita dicatat oleh Tuhan. Kesungguhan hati kita diperhatikan oleh Tuhan. Mari beribadahlah kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan 4 dari Tuhan. Roti, air, kesehatan, dan surga. Mujizat sudah banyak kita terima dari Tuhan. Kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu mujizat Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan hari ini. Mungkin dia sedang sakit, meninggal, dan sebagainya. Tapi kalau kita ada hari ini, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Atau kalau saudara sedang mengalami tekanan, sakit, penyakit, apapun, kesusahan, persoalan, beribadah kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Supaya roti, air, kesehatan, dan surga menjadi bagian kita. Artinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita mau dekat terus dengan Tuhan, bukan hanya roti, bukan hanya air, bukan hanya kesehatan, tapi paling puncak dalam perjalanan hidup kita, di akhir hidup kita, Tuhan sediakan surga bagi kita. Pertanyaannya, apa kita mau? Jawab sendiri. Kalau saudara mau, saya mau katakan, mari beribadahlah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah renungan pertama tentang kunci berkat. Atau kunci rahasia berkat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada dan menikmati semua janji Tuhan sampai hari ini. Ini semua karena Tuhan memang sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan juga sediakan kemuliaan surga bagi kami yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka sudah persembahkan, korbankan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan juga berkati yang sakit dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dengan kuasa darah Yesus. Baik jemaat maupun para pendengar renungan ini, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.